pembelajaran yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah cara menuangkan gagasan dalam pidato persuasif. Materi yang kedua, langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif. Dan yang terakhir adalah menyajikan teks pidato secara lisan. Mari kita ingat kembali, pidato persuasif merupakan pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi pendengar atau audiens agar melakukan atau memberikan perhatian mereka terhadap anjuran yang disarankan dalam tujuan penyampaian pidato tersebut. Agar para audiens atau pendengar mau melakukan apa yang ada dalam isi pidato, maka pidato persuasif harus menyajikan argumen yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya, untuk menyampaikan pidato persuasif dibutuhkan kemampuan berbicara. Selain itu, dibutuhkan seni merangkai kata yang tepat sehingga apa yang disampaikan orang yang berpidato bisa tersampaikan dengan baik. Adapun dalam menuangkan gagasan, pikiran, arahan, ataupun pesan dalam pidato persuasif ini, setidaknya kalian harus melakukan 3 tahapan. Antara lain, menemukan masalah pokok atau topik yang akan disampaikan. Yang kedua, menentukan waktu berpidato. Dan yang ketiga, menentukan pokok-pokok pikiran atau alasan untuk meyakinkan audiens. Contohnya, pidato tentang pengolahan sampah. Bisa kita buat pokok pikiran. Yang pertama, sampah harus dipilah. Yang kedua, sampah bisa dimanfaatkan. Yang ketiga, sampah menghasilkan. Setelah gagasan dan pikiran dituangkan dalam pokok-pokok pikiran pidato, langkah selanjutnya adalah menyusun teks yang akan disampaikan dalam pidato. Ada 5 langkah mudah menyusun teks pidato. Yang pertama adalah menentukan tema atau pokok pidato. Yang kedua, mendaftar pokok-pokok pidato. Yang ketiga, menentukan tujuan pidato. Yang keempat, menyusun kerangka pidato. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kerangka pidato. Mari kita bahas satu persatu. Langkah-langkah menyusun teks pidato yang pertama adalah menentukan tema atau pokok pidato. Dalam menentukan tema, tentu saja harus memperhatikan pendengar atau pembaca, baik dari tingkat pendidikan maupun usia. Bahkan, kita juga harus mengetahui keadaan demografi tempat pelaksanaan pidato. Apakah pidato tersebut akan dilaksanakan di lingkungan pedesaan atau di lingkungan perkotaan? Sebab ada hubungan antara pendengar dengan tema yang akan disampaikan. Contohnya, bagi kalangan remaja, kita bisa mengambil tema atau pokok pidato tentang bahaya narkoba, bahaya merokok, tips belajar efektif, dan sebagainya. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya adalah mendaftar pokok-pokok pidato. Pokok pidato adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Dalam mendaftar topik yang relevan untuk disajikan dalam tulisan, pada tahap ini kalian dapat memilih topik yang paling dikuasai agar mudah dan lancar dalam menyampaikan. Kalian bisa mengambil topik yang menarik audiens, bisa disesuaikan dengan usia, wawasan, dan minat dari pendengar. Langkah yang selanjutnya adalah menentukan tujuan pidato. Tentukan tujuan pidato. Apakah untuk menginformasikan, menjelaskan sesuatu, untuk menghibur, atau untuk meyakinkan pendengar? Nah, karena pada materi ini adalah tentang pidato persuasif, maka tujuan pidato yang akan kita buat adalah untuk meyakinkan pendengar. Contohnya, kita mengambil tema tentang narkoba. Tujuan penyampaiannya adalah untuk meyakinkan pendengar tentang pengertian narkoba, jenis, dampak, dan cara mencegah penyalahgunaan narkoba.
Langkah menyusun pidato selanjutnya adalah menyusun kerangka pidato. Langkah ini berfungsi untuk memudahkan menyusun teks pidato agar lebih terarah atau sistematis. Perhatikan contoh kerangka pidato berikut ini. Dalam menyusun pidato, tentu saja harus menyesuaikan dengan unsur dan struktur dari pidato persuasif, yaitu mencakup pendahuluan, isi, dan penutup. Isi dari pendahuluan, isi, dan penutup harus sesuai dengan struktur teks pidato persuasif, yaitu pernyataan posisi, rangkaian argumen, dan penguatan pernyataan posisi. Pada kerangka pidato bisa dituliskan pokok-pokok yang akan kita sampaikan dalam pidato. Misalnya dalam pendahuluan berisi salam pembuka, sapaan, ajakan bersyukur, ucapan terima kasih, dan menyampaikan tujuan pidato. Bagian isi berisi pengantar materi, pengertian narkoba, dampak penggunaan narkoba, dan cara mencegah penyalahgunaan narkoba. Sedangkan di bagian penutup, kita bisa menyampaikan simpulan, harapan atau saran, permintaan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Langkah yang terakhir adalah mengembangkan kerangka pidato. Setelah melakukan beberapa langkah di atas, kamu sudah bisa memulai untuk menuliskan naskah pidato persuasif. Kamu bisa mengembangkan naskah pidato sesuai dengan struktur pidato persuasif dan poin-poin penting yang kamu dapatkan dari langkah sebelumnya. Dalam mengembangkan kerangka pidato atau menyusun teks pidato, hendaknya menggunakan kata-kata yang tepat, menggunakan kalimat yang efektif, menggunakan istilah-istilah, menggunakan gaya bahasa yang dikendaki, dan menggunakan ungkapan-ungkapan untuk meyakinkan pendengar. Perhatikan contoh pengembangan kerangka pidato menjadi teks pidato berikut ini. Setelah naskah pidato selesai dibuat, jangan lupa untuk menelitinya lagi ya. Kalau kamu sudah yakin, kamu bisa langsung berlatih untuk menyampaikan pidato yang kamu buat tersebut. Ada 4 metode penyampaian pidato. Yang pertama adalah pidato impromptu atau pidato serta-merta. Pidato ini adalah pidato tanpa persiapan. Metode ini menuntut pengetahuan dan kemahiran berbicara. Metode yang kedua adalah metode ekstemporan. Pada metode ini, pembicara membawa catatan kecil atau catatan penting. Biasanya hanya berupa urutan materi yang akan disampaikan. Metode yang ketiga yaitu metode menghafal. Metode ini, sebelum berpidato, pembicara menghafal naskah yang telah dibuat sebelumnya. Dan metode yang keempat adalah metode naskah, yaitu saat berpidato, pembicara membaca naskah yang dibuat. Nah, itu tadi video penjelasan tentang cara menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam menyusun pidato dan langkah-langkah menyusun teks pidato. Sekarang kalian sudah paham bukan? Untuk selanjutnya, berlatihlah menyusun teks pidato persuasif dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Buatlah kerangka pidato persuasif terlebih dahulu dengan memilih salah satu tema berikut ini. Kemudian, kembangkan kerangka pidato yang kamu buat menjadi naskah pidato persuasif dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Kamu bisa menuliskan naskah pidato pada selembar kertas atau mengetiknya. Kirim naskah pidato tersebut ke Classroom ya. Sekian materi pembelajaran pada pertemuan